kepada peneguhan hidup. Kita akan mendengarkan kata-kata penuntun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara kita ini meminta supaya menjadi anggota jemaat Tuhan dan dibaptiskan menurut pesan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita mendengar pesan Tuhan Yesus sendiri tentang baptisan kudus itu demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Firman Allah menyaksikan kepada kita bahwa kita telah dilahirkan dalam dosa, dan karena itu akan binasa kalau tidak disucikan dan dilahirkan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menurut pesan Tuhan Yesus Kristus ini, saudara-saudara akan mendapat keampunan dosa oleh Roh Kudus. Keampunan itu hanya didapat oleh orang-orang yang percaya akan penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka orang percaya itu dijadikan baru, yang meninggalkan segala dosa dan kejahatan, serta rajin dan taat menuruti firman Tuhan sepanjang hidupnya. Saudara-saudara, anugerah Tuhan itu bukan hanya untuk kita yang sudah dewasa saja, tetapi juga untuk anak-anak kita. Karena demikianlah sabda Tuhan Yesus, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan telah mengaruniakan anakmu yang tunggal untuk menebus dosa kami dan anak-anak kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini yang mau dibaptiskan ke dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan ampuni dosa mereka oleh darah anakmu Yesus Kristus yang kudus itu. Berilah kekuatan agar mereka hidup dalam iman yang benar, serta meninggalkan kehidupan yang lama. Kiranya Tuhan memberikan mereka Roh Kudus agar menjadi anak-Mu yang setia untuk selama-lamanya. Amin. Sekarang saya akan bertanya kepada saudara Becky. Silakan saudara Becky boleh menjawab pertanyaan. Yang pertama, kepada siapakah saudara percaya? Silakan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sementara itu sidang jemaat kami undang berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkannya dengan saudara kita ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan Allah Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan dari hidup yang datang. Sidang jemaat kami persilakan duduk kembali. Tuhan, silakan mengucapkan 10 hukum Tuhan dan kesimpulan Taurat Allah. Satu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit di atas, di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan
sujud menyembah menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan anaknya, bapa dan kepada anaknya, kepada kepada keturunan ketiga dan keempat dari dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan. Engkau dan anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Allah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Oleh sebab itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang berikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan melindungi rumah sesamamu, jangan melindungi istrinya atau hamba laki-laki atau hambanya perempuan atau lindungnya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Simpulan Taurat Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Baik, pertanyaan yang ketiga, apakah saudara mau membuang segala dosa, kejahatan dan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau demikian jawablah, saya mau dan bersedia. Saya mau dan bersedia. Yakinkah saudara bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari dosa? Kalau demikian jawablah, saya yakin dengan sepenuh hati. Saya yakin dengan sepenuh hati. Apakah saudara berjanji mau hidup beserta Allah supaya saudara menjadi anggota gereja yang hidup dan setia, yang menyaksikan kepercayaan saudara dalam kehidupan sehari-hari? Kalau demikian jawablah, saya berjanji dan bersedia. Saya berjanji dan bersedia. Bersediakah saudara menerima baptisan kudus berdasarkan pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, ya saya bersedia. Ya saya bersedia. Kepada orang tua dan saksi untuk anak kita Rianova ini, adakah saudara percaya dalam nama Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan iman kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Iya, saya percaya. Apakah saudara-saudara meminta agar anak ini dibaptiskan atas dasar pengakuan iman Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya minta. Ya, saya minta. Apakah saudara-saudara berjanji untuk memimpin, memelihara dan mengajar anak-anak ini menurut kepercayaan kita supaya ia mentaati firman Tuhan? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji.
Iya, saya berjanji. Marilah berlutut di hadapan Allah, saudara Deki. Bantali ya, dosa Jakarta. Deki Putra Ardana. Aku membaptiskan saudara di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Nas peringatan bagimu terdapat dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, Dialah yang memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Priyanova, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, Dialah yang memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Dia dipersilakan duduk